Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada materinya. Ya. Jadi, pelajaran kita kali ini yaitu matematika tentang bilangan bulat. Ya, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Garis bilangan. Contoh 1.2. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Saya ulangi lagi pernyataannya. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Maka kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Pak, kenapa kok bisa negatif hasilnya? Jadi seperti ini. Kalau kalian buat garis bilangan, ya. Kalau kalian buat garis bilangan, itu tengah-tengahnya bilangan 0 atau 0. Ya. Kemudian kalau ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Nah, contoh ya. Nah, ini sebagai contoh. Suhu udara puncak Wijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, pernyataannya di bawah 0 derajat Celcius. Sekarang kalau kita lihat garis bilangannya, dari titik 0 ini, kalau di bawah 0 derajat Celcius berarti dia itu ke kiri atau negatif. Kecuali pernyataannya itu di atas. Kalau di atas derajat Celcius berarti dia ke kanan atau positif. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Maka kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Dibacanya bagaimana? Negatif 8 derajat Celcius ya. Itu sengaja udah saya kasih hitam tebal pada tulisannya ya, supaya kalian cermat terhadap soalnya ya. Saya hapus dulu. Oke, kemudian soal nomor 2. Kalimat di atas, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Saya ulangi lagi. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Ya, di bawah permukaan tanah. Kalau sudah di bawah, berarti dia hasilnya akan menjadi apa? Negatif. Ya. Kalau di bawah, berarti dia dari titik 0 itu ke kiri ya, ke kiri, maka hasilnya negatif ya. Kecuali pernyataannya atau soalnya itu ada di atas. Ini contohnya, seseorang mampu menaiki tangga hingga di atas permukaan tanah. Contohnya seperti itu ya, di atas bukan di bawah. Kalau pakai garis bilangan itu dari titik 0 itu ke kanan positif ya, seperti itu. Tapi karena soalnya itu di bawah 10 meter di bawah permukaan tanah, maka hasilnya adalah negatif 10 ya. Jadi kalimat di atas dapat ditulis
negatif 10 meter. Ya, sudah saya kasih garis hitam tebal. Ya, tulisannya sudah saya tebalkan hitam supaya kalian cermat dengan soalnya. Lanjut. Dibacanya bagaimana? Negatif 10 meter. Paham ya? Lanjut ke soal yang nomor 3. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ya. Saya ulangi. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Maka kalimat di atas dapat ditulis positif 150 meter atau 150 meter. Pak, dapat dari mana kok bisa hasilnya positif? Ya, sama seperti negatif tadi. Kalau tadi itu di bawah itu berarti dia hasilnya akan negatif. Kalau dari permukaan laut, anggaplah permukaan laut itu 0. Ya. Kalau diumpamakan dengan garis bilangan, anggaplah permukaan laut itu 0. Berarti kalau dari itu, dari 0 ke 150 meter. Nah, maka hasilnya positif. Lalu kalimat di atas dapat ditulis positif, boleh ditambahkan positif, boleh. Positif 150 meter. Atau tidak usah pakai positifnya, langsung aja 150 meter boleh. Sampai sini paham ya anak-anak? Lanjut. Contoh 1.3. Nah, negatif 9 dibaca negatif 9. 64 atau positif 64 dibaca 64. Negatif 143 dibaca negatif 143. Kemudian 2235 dibacanya bagaimana? 2235. Yang terakhir, negatif 60.000. Negatif 60.768 dibaca negatif 60.768. Sampai sini paham ya anak-anak? Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Contoh 1.4. Nah, contoh 1.4. Kalian perhatikan, gunakan garis bilangan. Ya, di sini saya sudah masukkan contoh gambarnya. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Sekarang saya akan jelaskan. Ya. Kalian buat terlebih dahulu garis bilangannya. Seperti ini, ya. Dibuat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk bilangan bulat positifnya. Kemudian buat lagi ke kiri atau negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian kalian lihat soalnya. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4, dan kurang dari 6 atau kurang dari positif 6. Sekarang saya akan jelaskan. Lihat anak-anak gambarnya. Kalian tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Ya, kalian berada di titik negatif 4 nih. Berada di titik negatif 4. Ya. Kemudian dan
kurang dari 6. Kurang dari 6. Berarti sebelum 6 apa? 5. Nah, seperti ini. Jadi, bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 yaitu 3. Ya. Kenapa kok negatif 3 lebih dari negatif 4? Karena seperti ini. Kalau negatif itu semakin tinggi angkanya, ya, semakin tinggi angkanya, dia semakin besar nilainya. Contoh, lebih besar mana? Negatif 4 dengan negatif 1. Lebih besar negatif 1 nilainya daripada negatif 4. Maka kalau dilihat dari pertanyaannya, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Maka yang lebih dari negatif 4 yaitu negatif 3. Kemudian kurang dari 6. Yang kurang dari 6 yaitu berarti nih 5. Sebelum 6 yaitu positif nih 5. Paham ya anak-anak? Jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah bilangan bulat di antara negatif 4 dan 6. Jadi di antara negatif 4 dan positif 6. Yaitu berapa aja? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Paham ya anak-anak? Lanjut. Nah, contoh 1.5. Saya akan jelaskan. Gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2. Perhatikan gambar yang sudah saya tulis di sini. Ya, ini gambarnya kalian lihat, kalian perhatikan. Kalian buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kalian buat dulu garis bilangannya, titik 0, kemudian ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, kemudian kalian tentukan. Kalian disuruh menentukan ya bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Nah, dari 3 satuan sini kamu ke kiri ya. 1, 2, 3. Nah, maka bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1. Saya ulangi. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Ya nih. 3 satuan. Ya. 3 satuan. 3 satuan sebelum 2. Tinggal kamu hitung aja. Nah, berarti dari 3 satuan sebelum 2 yaitu negatif 1 ya. Paham ya? Mungkin materi kita sampai sini dulu ya. Kalau ada yang belum paham, kalian tanyakan nanti di grup ya. Kalau masih ada yang belum paham, nanti kalian tanyakan di grup dan saya akan berikan soal ya. Sama, soalnya tentang pembahasan kita ini ya. Daripada contoh-contoh ini nanti ada soal-soalnya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.